Halo pecinta lingkaran sejarah. Kali ini kita akan menggali kepingan-kepingan jejak sejarah kerajaan yang sangat luar biasa. Membahas awal muasal bangkitnya kerajaan Romawi hingga runtuhnya kerajaan megah tersebut. Jangan lupa like, subscribe, dan loncengnya ya. Karena kita akan menjelajahi jejak sejarah yang memukau. Apa yang membuat Romawi begitu luar biasa? Dan bagaimana mereka membangun kekaisaran yang begitu kuat? Mari kita kupas satu persatu sambil menyusuri jalan batu kuno dan kolosium yang megah. Bersama kami, Lingkaran Sejarah. Bangsa Romawi adalah penduduk kota Roma. Kota Roma dimulai dari perkampungan kecil di bukit-bukit Palatin dan Aventin. Menurut cerita rakyat, munculnya peradaban Romawi kuno diawali dengan didirikannya kota Roma oleh dua pemuda kembar bernama Remus dan Romulus, anak dari Rea Silva dan seorang pahlawan dari Troya. Namun Remus dan Romulus berselisih dalam pemilihan lokasi untuk dibangunnya kota. Perselisihan itu semakin memanas ketika Romulus yang sedang membangun tembok kota Roma diejek dan diganggu oleh Remus. Pada akhirnya Remus dibunuh oleh Romulus, yang kemudian mendirikan kota Roma dan menjadi pendiri Romawi pertama. Kerajaan Romawi dipimpin oleh 7 raja. Raja ketujuhnya dikudeta, dan rakyat Romawi menggantikannya dengan sistem pemerintahan republik pada 510 sebelum Masehi. Sehingga kerajaan Romawi berubah menjadi Republik Romawi. Pada masa kerajaan, 3 raja terakhir Romawi berasal dari bangsa Etruria. Pada waktu itu, bangsa Etruria adalah orang-orang yang paling kuat dan berpengaruh. Bangsa Etruria juga mengajari bangsa Romawi mengembangkan tulisan, ilmu pasti, arsitektur, seni, dan agama. Romawi memenangkan serangkaian perang melawan musuh maupun sekutunya sendiri di daerah Latium. Pada abad ketiga sebelum Masehi, Romawi sukses menaklukkan sebagian besar semenanjung Italia. Taras meminta Pirhos dari Epiros untuk membebaskan kota-kota Yunani di Italia yang dikuasai oleh Romawi. Pirhos memenangkan beberapa pertempuran pada tahun 281 hingga 275 sebelum Masehi. Namun kehilangan banyak sekali pasukan. Karenanya, Pirhos pernah berkata, "Jika sekali lagi kita menang, kita akan tetap dihancurkan oleh Romawi." Hingga kini, ungkapan kejayaan Pirhos diucapkan untuk menyatakan suatu kemenangan dengan pengorbanan yang besar. Pada akhirnya, Romawi mengalahkan Yunani pada pertempuran Beneventum pada tahun 275 sebelum Masehi, dan Pirhos harus angkat kaki dari Italia. Di kemudian hari, Romawi tertarik untuk menguasai Spanyol dan kepulauan Sardinia dan Korsika, yang saat itu dikendalikan oleh Kartage. Maka Kartage pun berkonfrontasi melawan Romawi, dan terjadilah Perang Punik pertama pada tahun 264 hingga 241 sebelum Masehi. Pada akhirnya, Kartage pun terpaksa harus menyetujui perjanjian dari Romawi. Yang paling terkenal adalah Perang Punik kedua pada tahun 218 hingga 201 sebelum Masehi, ketika Kartage dipimpin oleh Jenderal Hannibal Barca dengan membawa pasukan besar dari Kartage. Hannibal menginvasi Italia dan mengalahkan banyak legiun Romawi. Hannibal menggunakan strategi serangan kejutan dan memenangkan pertempuran di Sungai Trebia pada tahun 218 sebelum Masehi. Pada pertempuran Cannae, Hannibal kembali menunjukkan kehebatannya. Sementara Hannibal memimpin pasukan utamanya untuk menahan pasukan Romawi. Sisa pasukannya mengelilingi pasukan Romawi dan memotong jalan keluar mereka. Pasukan Romawi lalu dihantam baik dari belakang maupun dari kedua sayapnya. Semua konsul dan 2 mantan konsul Romawi terbunuh dalam pertempuran itu. Romawi mengalami kerugian yang hebat, namun mereka tidak menyerah pada Hannibal. Romawi lalu menunjuk salah satu jenderalnya, Quintus Fabius Maximus Punctator, sebagai diktator. Strategi Fabius cukup sederhana. Ikuti dan ganggu pasukan Hannibal, namun jangan lakukan pertempuran terbuka. Ini adalah jenis perang gerilya. Pada saat yang sama, Romawi mengirim pasukan yang dipimpin oleh Scipio bersaudara untuk menyerang basis Kartage di Spanyol. Namun mereka terbunuh pada 211 sebelum Masehi. Scipio lain, anak dari salah satu Scipio yang terbunuh, kelak dikenal sebagai Scipio Africanus, yang memimpin serangan pasukan susulan dan berhasil menguasai Kartage Nova, Kartage baru di Spanyol. Dia juga berhasil mengalahkan dan mengusir Hasdrubal Barca, adik Hannibal Barca, dari Spanyol.
Hasdrubal berusaha bergabung dengan kakaknya di Italia, namun usahanya digagalkan. Hasdrubal dikalahkan pada pertempuran Metaurus pada tahun 207 sebelum Masehi. Dengan perginya Kartage dari Spanyol, Scipio mengalihkan perhatiannya ke pusat pemerintahan Kartage, yaitu di Afrika. Hannibal tak punya pilihan selain meninggalkan Italia dan kembali ke Kartage. Sebuah pertempuran besar terjadi di Zama pada tahun 202 sebelum Masehi. Hannibal dan Scipio belum pernah bertempur sebelumnya, namun Scipio telah mempelajari taktik dan strategi Hannibal. Kali ini, pasukan kavaleri Romawi jumlahnya lebih banyak, dan Scipio menggunakan metode pengepungan milik Hannibal. Scipio mengirimkan pasukan kavalerinya untuk menyerang pasukan Hannibal dari belakang. Pada akhirnya, Kartage lagi-lagi harus menyetujui perjanjian damai hasil bikinan Romawi. Tetapi perdamaian dengan Kartage tidak menghentikan Romawi untuk mencari daerah jajahan baru di luar Italia. Pada saat kampanye militer Kartage di Italia, Philippos V atau Philip V dari Makedonia ikut membantu Kartage. Akibatnya, Romawi pun menyerang Makedonia. Philippos V dikalahkan pada pertempuran di Kinosephalae pada tahun 197 sebelum Masehi. Pada 49 sebelum Masehi, terjadi lagi perang sipil antara Julius Caesar dan Pompei Magus. Caesar berhasil mengalahkan Pompei dan kembali ke Roma untuk membuat beberapa perubahan pada sistem politik Romawi. Namun dia dibunuh pada tahun 44 sebelum Masehi. Persekutuan sementara didirikan oleh Octavianus, keponakan Caesar, dan Marcus Antonius atau Mark Antony, salah satu anak buah Caesar. Mereka berbagi kekuasaan. Octavianus memerintah wilayah barat, sedangkan Antonius mengurusi wilayah timur, seperti Yunani dan Suriah. Suatu hari, Antonius jatuh cinta pada Cleopatra, ratu Mesir dan mantan kekasih Caesar. Antonius selalu menceraikan saudari Octavianus dan menikahi Cleopatra. Akibatnya terjadi perang antara keduanya. Octavianus berhasil mengalahkan Antonius pada pertempuran laut di Actium pada tahun 31 sebelum Masehi. Antonius dan Cleopatra lalu bunuh diri. Sebagai satu-satunya pemegang kekuasaan, Octavianus pun menjadi kaisar pertama Romawi pada tahun 30 sebelum Masehi. Pada tahun 27 sebelum Masehi, Octavianus kembali ke Roma dan mulai melakukan reformasi pemerintahan. Namanya diganti menjadi Augustus Caesar. Romawi akhirnya kembali pulih setelah perang sipil yang panjang. Karya-karya Virgilius dan Ovidius bermunculan pada periode ini. Selama perang sipil, Romawi memberikan kewarganegaraan Romawi pada para sekutunya. Pada masa Julius Caesar, kewarganegaraan boleh diberikan pada orang non-Italia, misalnya orang Galia, dan pada orang yang ingin tinggal di Kekaisaran Romawi. Salah satu warga Romawi yang terkenal adalah Saulus, yang Yahudi, yang kelak dikenal sebagai Rasul Paulus. Banyak di antara kaisar Romawi yang tak dilahirkan di kota Roma. Mungkin satu-satunya syarat untuk menjadi kaisar Romawi adalah harus warga Romawi. Kadang Senat memilih orang sebagai kaisar, namun di lain waktu, kandidat kaisar dicalonkan oleh pasukan Romawi di berbagai provinsi. Augustus meninggalkan dinasti di Romawi setelah dia meninggal pada 41 Masehi. Dia diteruskan oleh pemerintahan Tiberius pada 14-37 Masehi, Caligula pada 37 hingga 41 Masehi, Claudius pada 41 hingga 54 Masehi, dan Nero pada 54 hingga 68 Masehi. Dinasti itu berakhir setelah Kaisar Nero wafat pada 68 Masehi. Dia bunuh diri setelah rakyatnya memberontak padanya. Setelah Nero, Romawi dipimpin oleh 3 kaisar dan masa pemerintahan mereka berlangsung pendek. Pada 69 Masehi, Gubernur Romawi Vespasianus pada 69 hingga 79 Masehi menjadi kaisar dan mendirikan dinasti yang baru, digantikan oleh putranya Titus dan Domitianus. Kekaisaran Romawi mencapai level dan stabilitas yang baru ketika dipimpin oleh Kaisaran Trajanus pada tahun 98 sampai 117 Masehi. Dilanjutkan Hadrianus pada tahun 117 hingga 138 Masehi dan Antonius Pius pada tahun 138 hingga 161 Masehi. Marcus Aurelius pada tahun 161 hingga 180 Masehi.
Kaisar Diocletianus dan koleganya Maximianus berusaha membangun kembali kekaisaran. Pengganti Diocletianus adalah Constantius, yang merupakan ayah Konstantinus Agung. Konstantinus Agung adalah raja yang memindahkan ibu kota ke Bizantium, yang namanya diganti menjadi Konstantinopel. Konstantinus juga menjadikan Nasrani sebagai agama negara, walaupun dia sendiri baru dibaptis menjelang saat-saat kematiannya. Pada abad keempat Masehi, perbatasan Romawi mendapat tekanan hebat dari kaum barbar, terutama oleh kaum Jerman. Kekaisaran Romawi lalu dibagi menjadi dua pada tahun 394 Masehi, dan masing-masing dipimpin oleh putra-putra Kaisar Theodosius. Honorius memerintah Romawi Barat, dan Arcadius berkuasa di Romawi Timur. Ada dua kelompok kaum Goth yang paling merusak Romawi, Visigoth dan Ostrogoth. Kaum Visigoth dipimpin oleh Alaric, menyerang kota Roma pada 410 Masehi. Karena hal ini, Honorius memanggil pulang legionnya yang sedang bertugas di Britania dan menyuruh mereka untuk mengabaikan daerah tersebut. Romawi Barat lalu diserang oleh Attila, orang Hun, yang pasukannya berasal dari Asia Tengah. Attila dikalahkan pada pertempuran Chalons di Perancis pada 451 Masehi. Attila meninggal pada 453 Masehi. Namun setahun sebelumnya, Attila sempat menghancurkan daerah Aquileia di Italia Utara. Kaum Ostrogoth adalah kaum yang berhasil menaklukkan kekaisaran Romawi Barat. Pemimpin Ostrogoth, Odoacer, mengangkat dirinya sebagai Raja Italia. Dia juga mengasingkan kaisar terakhir Romawi, Romulus Augustus, ke Campania pada 76 Masehi. Kaum Ostrogoth lainnya dipimpin oleh Theodoric Agung, menginvasi Italia pada 489 Masehi dan mendirikan kerajaan di Italia Utara pada 493 Masehi. Masa pemerintahan Theodoric berakhir pada 526 Masehi. Namun legendanya tetap abadi. Theodoric menjadi pahlawan dalam mitologi Norwegia dan dikenal sebagai Dietrich dari Verona atau Theodoric dari Bern. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan jejak sejarah dari bangsa Romawi.